Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ba'atha nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hidayati syahadati wa sulhul asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para sesepuh jamaah Masjidil Hakim, Ustaz Sudaya, Pak Heru, Pak Ustaz Endar, dan Hadi, dan juga bapak-bapak semuanya. Juga yang kami hormati sesepuh paguyuban, dan yang saya banggakan juga pada jamaah, terutama seksi konsumsi pada hari ini. Saya ingat dengan ceramah dari Ustaz Elang Bahrudin. Ini mohon dicatat dalam hati baik-baiknya, bahwa salah satu cara agar kita mengalami atau tidak mengalami rekening nol atau dompet kosong adalah 3 cara, dan itu dilakukannya kebanyakan di subuh. Yang pertama, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, zikir dan istighfar pada sholat subuh. Dan yang ketiga adalah infak di waktu subuh. Jadi 3 ya, sholat subuh berjamaah, zikir dan istighfar. Yang zikir itu kan istighfar juga, yang zikir atau istighfar setelah sholat pasti kan. Dan setelah itu adalah berinfak di waktu subuh. Nah, jadi coba ya, coba. Jadi insya Allah pelan-pelan kita akan ketemu. Karena apa yang paling berat dari kalau kita tidak punya rezeki, apa yang paling berat tuh? Kalau tidak punya rezeki atau ada kosong, yang paling membuat hati kita gak enak. Kadang-kadang harus minjem, minjem ini gitu. Yang kemudian membuat kita jatuh mental gitu ya, jatuh mental. Mas ini kita aduh ternyata berat gitu, karena perasaan. Nah, dijaga 3 itu Bu ya, dijaga 3. Insya Allah ya minimal rekening kita tidak akan kosong-kosong, aman. Katanya begitu. Dibuktikan ya. Selanjutnya mari kita kirimkan doa kepada orang tua kita, guru-guru kita yang menjadi wasilah tersampainya keimanan dan ilmu agama kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan keyakinan kita setelah kematian. Nah, saya berharap bahwa kita ini punya imajinasi yang sama tentang apa yang akan kita alami setelah kematian nanti kan. Dan imajinasi yang sama itu kan tidak bisa kita rekayasa kan, tetapi harus kita standarkan dengan patokan-patokan atau arahan dari Nabi Muhammad SAW. Dan arahan dari Nabi Muhammad SAW itu karena banyak hadis-hadis palsu tentang kehidupan setelah kematian, maka perlu sekali kita memilih hadis-hadis Nabi yang sudah terbukti kesohihannya. Kalau urusan akhirat dan gaib itu harus benar-benar pakai standar tinggi, standar tinggi. Kalau urusan muamalah mungkin ada yang masih menggunakan hadis-hadis yang levelnya masih bawah ya, dan itu bisa dimaklumi. Tapi kalau urusan masalah gaib ya tidak bisa kita tebak-tebak, karena itu harus pakai pedoman atau standar yang sahih. Oleh karena itu, Bapak Ibu silakan masuk ke toko online. Ini ada sebuah buku bagus menurut saya. Harganya murah, tidak nyampe 100.000, Rp72.000. Ini adalah yang nulis buku sama penerbit harus bersyukur karena saya promosikan. Ya, ini kisah-kisah gaib dalam hadis sahih. Hadis sahih. Dan yang saya terangkan sekarang ini berasal dari salah satu pembahasannya di bab kedua. Ini tolong dibeli Bapak Ibu ya, 72.000. Silakan dibaca supaya kita punya gambaran
apa yang terjadi atau hal-hal gaib yang akan yang diyakini ada dalam agama Islam, termasuk perjalanan akhirat. Ya, sudah pernah lihat buku ini? Sudah barusan ya? Sudah barusan. Silakan, ini 72.000 sudah diterjemahkan, dan yang paling saya suka adalah di sini ada redaksi hadis aslinya. Jadi yang tidak saya sarankan adalah ibu-ibu beli terjemahan dan tidak ada teksnya, itu bahaya. Karena saya pernah baca di rumah bukunya satu, saya baca ini saya ragu nih terjemahannya salah. Ketika saya cek secara online redaksi hadisnya betul salah. Nah, jadi penting sekali kita punya buku terjemahan yang ada teks aslinya. Ya kita maklum lah bahasa Arabnya kan bahasa Arab cetek-cetek gitu. Jadi kita harus lengkap antara terjemahan asli dengan naskah asli dengan terjemahan. Ya. Nah, mohon dicat. Saya mau tanya Bapak Ibu, koleksi bukunya di rumah ada berapa? Ada satu lemari kan? Saya juga di buku banyak, cuma yang dibaca baru 1-2. Ya minimal koleksi dulu gitu. Bisa-bisa kita baca. Kebiasaan kedua adalah di meja itu Ibu. Kebiasaan buruk kita kalau di meja itu apa? Sambil nonton TV apa? Cemilan. Kan? Fotonya pengen kurus, cemilan. Oh. Sinetron Korea 1 jam ya 1 toples habis. Mestinya yang bersanding di meja kita itu adalah buku, ya. Buku atau sekarang ada wifi internet. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh, ini mohon maaf khusus untuk tayangan hari ini saya tidak akan ada video dan gambar karena hadisnya begitu panjang ya. Ini hadis terpanjang yang pernah saya baca. Ini kalau terjemahannya aja 27 slide ya. Dari Al-Bara bin Azib, ada Pak Ajib ya, radhiyallahu anhu, beliau menceritakan. Nah, ceritanya begini. Kami pernah mengiringi jenazah orang Ansor bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul mengantar, para sahabat juga mengantar seorang yang meninggal dari kalangan Ansor. Sesampainya di kuburan dan menunggu liang lahat dibenahi, Rasulullah duduk menghadap kiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepala kami ada burung. Jadi ciri para sahabat atau ciri orang Arab menyebutkan kalau mereka santai, tenang itu biasanya ada gambaran seolah di atas kami ada burung gitu. Nah kalau di kita kan logika ini belum nyambung ya. Kalau ada burung malah ribut di kita, tapi kalau di sana menggambarkan justru begitu suasana khusyuk, adem. Soalnya bapak-bapak kalau ada burung bunyi tenang apa gimana Pak? Kan yang dicari dari suara burung apanya? Dari suara dari burung apanya? Suaranya kan? Nah, di maksudnya begitu, jadi tenangnya gitu. Cuma saya sarankan nih bagi para pemelihara burung, usahakan cari burung-burung yang berpasangan. Ya. Yang suka melihara burung, cari burung-burung yang berpasangan. Jadi jangan membiarkan burung hidup sendirian di kandang. Karena saya pernah baca, kamu jangan mengira cuitan burung yang kamu dengarkan begitu indah itu adalah nyanyian mereka. Bisa jadi cuitan burung itu adalah makian buat kamu karena dia sudah dikurung sama kamu. Nah ini perhatikan ya. Gara-gara saya ceritakan ini kepada bapak saya almarhum, bapak saya kemudian berhenti melihara burung dan mencari burung-burung yang berpasangan. Hati-hati Bu ya, hati-hati. Kan sama aja dengan nyiksa kucing. Perlu saya sampaikan ya, buat para penggemar burung agar cari burung-burung keindahannya kita pelihara, tapi hak-haknya sebagai burung kita perhatikan juga. Perlu saya sampaikan, karena kan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya di tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika para sahabat bersama Rasul duduk menunggu beres pemakaman, Rasul itu memainkan ranting. Beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau menengadah ke langit, lalu beliau menunduk. Beliau ulang 3 kali, jadi lihat ke atas, lihat ke bawah, ke atas, sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda, Ista'inu billahi min azabil qabri marratain aw salasan. Meminta perlindunganlah kalian billahi kepada Allah min azabil qabri, dari siksa kubur, marratain sebanyak 2 kali atau 3 kali. Kemudian Rasul summa qala, kemudian beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri salasan.
Kemudian beliau bersabda atau berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab." Ini belum sampai ceritanya, ini baru perawalan cerita. Jadi situasi settingnya. Jadi hadis ini disampaikan atau diceritakan oleh para sahabat yang hadir ya, ketika Rasul menghadiri sebuah pemakaman jamaah Ansor. Ya. Kemudian beliau menceritakan, nah ini masuk ya, proses. Ya, mohon maaf, tenggorokannya lagi gangguan sedikit. Kemudian beliau menceritakan proses, nah mohon ini disimak baik-baik ya, supaya imajinasi kita sama. Kemudian beliau menceritakan proses perjalanan ruh mukmin dan kafir ya. Sesungguhnya kata beliau, hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanut, minyak wangi untuk kafan hanutnya dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Jadi ketika seorang ini yang iman dulu ya. Jadi seorang hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, maka apa? Malaikat akan turun. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Kemudian malaikat itu membawa kain kafan dan wangian ya. Nah, kita harus meyakini ya. Jadi masalah bagi orang-orang rasional ya, orang-orang kampus biasanya mereka suka diganggu dengan rasio. Jadi kita harus pandai memainkan kapan kita menggunakan rasio, kapan kita tunduk atau beriman ya. Itu harus pandai mengatur itu. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Jadi ketika sudah akan meninggal, maka malaikat turun di sekitar kita nanti. Itu akan banyak malaikat yang turun dan kemudian berbaris atau memutari kita semua. Ini saya jadi ingat paman saya, jadi waktu itu walau alam ya. Jadi paman saya meninggal karena stroke dan udah tidak bisa ngomong. Tapi kemudian suatu saat dia nyolek istrinya, nulis di kertasnya. Ada tulisan begini kan, nggak selesai nulisnya. 5 meter dekat kita. Nah itu maksudnya 5 meter dekat kita. Mungkin beliau melihat sesuatu yang asing, 5 meter di antara kita atau dekat kita. Itu kata-kata itu tidak pernah terpecahkan maksudnya apa. Tapi dugaan saya mungkin beliau melihat sesuatu yang tidak kita lihat, gitu ya. Tidak kita. Makanya kalau ada meninggal itu kita tafakuri, kita samperkan. Ya. Nah itu ya. Jadi gambaran pertama ketika seorang meninggal itu malaikat turun dan akan mengelilingi kita kalau kita orang beriman. Orang beriman. Kemudian datanglah malaikat maut. Nah baru tokoh utamanya datang nih, yaitu malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepala orang yang akan meninggal dan mengatakan, nah ini yang kita tunggu-tunggu. Kalimat yang kita tunggu saat kita akan meninggal dari malaikat adalah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, mudah-mudahan kita semua disambut dengan malaikat dengan kata-katanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wahai jiwa yang baik ya, keluarlah menuju ampunan Allah dari ridhonya. Surat Al-Fajr ya, anak-anak hafal semua. Jadi kalau ngomongin bacaan surat, bacaan Quran, kita itu semuanya harus lupa dengan anak-anak sekarang. Hafalan mereka luar biasa dan bacaannya fasih-fasih. Kalau kita makan telat-telat bacanya ya, dulu latihannya telat gitu. Jadi akhirnya ya kalah sama anak-anak. Nah keluarlah ruh itu dari jasad sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret. Jadi ini menggambarkan kalau orang soleh itu yang meninggalnya lebih mudah. Walaupun dalam keterangan yang lain meninggalnya yang paling mudah itu kan tetap menyakitkan ya Pak Sadendar ya. Tetap menyakitkan meninggal mudah. Dan langsung dipegang oleh malaikat. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Jadi ditarik istilahnya oleh malaikat maut kemudian diserahkan kepada malaikat-malaikat yang lain. Itu gambarannya ya. Saya ulangi ya. Jadi ketika kita meninggal turun malaikat-malaikat di sekeliling kita kalau kita beriman ya. Kemudian turun malaikat maut mencabut nyawa kita
Kalau kita orang soleh ya cabutnya dengan pelan gitu ya. Kemudian setelah itu nyawa kita akan diserahkan kepada malaikat-malaikat yang lain yang dari tadi nunggu di sekitar kita semua gitu ya. Setelah itu apa? Nah, setelah itu ruh kita itu akan diberi kain kafan. Mereka memberinya kafan dan hanut. Jadi kain kafan yang kemudian sudah dikasih minyak wangi. Keluarlah ruh itu dengan sangat wangi, seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa ruh itu. Nah ini yang paling keren tuh ya. Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, ruh siapakah yang baik ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan. Nah, jadi kita itu kalau orangnya baik, maka disambut oleh malaikat dengan beri kain kafan yang bagus. Kemudian nyawa kita diarak ke langit. Kemudian ketika malaikat itu berpapasan dengan malaikat lain, ditanya karena wanginya udah beda ya, semerbak. Lah, ini ruh siapa yang baik ini? Nyawanya adalah misalnya Pak Ustadz Hendar bin siapa gitu ya kan, luar biasa kan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi, nah ini yang dimaksud kita menjadi idola langit ini Bu ya. Idola langit itu kayak gini, yang disebut dengan orang terkenal di langit itu kayak gini. Jadi ketika kita diangkat ke langit, para malaikat pun heboh dengan nyawa kita, dengan ruh kita gitu ya. Sampai malaikat pun penasaran, siapa nih? Kalau kita mah justru tertipu dengan para selebritis atau para bintang-bintang dunia. Wah, terkesima. Sampai anak-anak kita itu kan pertanyaan-pertanyaan kalau ngomongin anak-anak Korea itu kan, saya agak khawatir Bu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu ini anak-anak SD, SMP. Gara-gara dia terpesona dengan bintang-bintang dunia. Pertanyaan kayak gini kan, Pak, kalau nikah beda agama hukumnya apa? Karena dia saking fan dengan tokoh-tokoh yang dia idolakan. Sudah berat kan pertanyaannya? Tuh kan. Alhamdulillah gitu ya. Padahal kalau dia pikir kalau dia menikah dengan beda agama itu suaminya mau bawa dia kemana gitu kan. Nah, saking terpesonanya dengan bintang-bintang dunia. Padahal nanti ada bintang-bintang akhirat. Contohnya ini, itu orang-orang yang punya jiwa yang baik, jiwa yang soleh. Ya, dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia. Jadi nanti ketika diarak nyawa ruhnya ke langit berpapasan dengan malaikat bertanya siapa ini, penasaran. Kemudian malaikat yang membawa akan menyebutnya dengan membawa nama terbaik yang pernah dipakai di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, sangat penting sekali memberikan nama yang baik buat anak kita semua. Dan teman-temannya jangan merusak. Kalau di kita nama-nama bagus dirusak sama temennya kan, dikasih sandaran apa, gelaran apa dan sebagainya. Ya, harus pakai nama yang terbaik. Ya, nama terbaik. Hingga sampai di langit dunia. Jadi maksudnya kan ada langit dunia, ada langit akhirat. Nah, kemudian ketika sampai di ujung langit dunia, mereka minta izin kepada malaikat penunggu langit dunia, lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya dan diikuti para malaikat langit dunia. Jadi diarak lagi sama malaikat-malaikat yang ada di dunia. Kan kita meyakini Bapak Ibu bahwa seluruh proses alamiah yang ada di dunia ini termasuk pergantian siang malam itu katanya malaikatnya pun ganti shift. Jadi malaikat malam selesai tugasnya sebentar lagi nih jam 6 misalnya naik ke langit, kemudian diganti dengan malaikat siang. Jadi ada pengawal-pengawalnya gitu ya, ada pengawal-pengawal. Kemudian hingga sampai di langit ketujuh, disitulah kemudian Allah berfirman, tulis catatan amalku, catatan amal hambaku di Iliyin. Jadi ketika nyampe langit ketujuh, Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di Iliyin. Kan kita sering dengar Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Mutaffifin, wa ma adraka ma Iliyun, kitabun marqum yashaduhul muqarrabun. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Jadi kalau kita orang-orang yang baik, maka amalan kita itu spesial, dituliskannya dalam Iliyin. Atau zaman sekarang ada Guinness Book of the Record. Itu untuk menuliskan orang-orang yang
prestasinya di atas rata-rata gitu ya. Namanya catatan rekor gitu ya, catatan rekor. Nah, kalau di akhirat itu ada namanya Iliyin. Iliyin itu kitab yang tertulis yang di dalamnya adalah catatan amal-amal orang yang soleh. Jadi ini list orang-orang soleh lah istilahnya. Nah, nanti cek lagi di database Bapak Ibu ataupun di internet, silakan apa yang dimaksud dengan Iliyin atau Iliyun. Nah, sampai ya, maka ditulislah nama hamba tersebut pada Iliyin. Lalu dikatakanlah kepada mereka, nah sudah nyampe ke langit ketujuh, ruhnya itu, kemudian namanya ditulis, nama dan amalnya ditulis di Iliyin. Lalu dikatakan kepada mereka, mungkin di sini maksudnya Allah atau para malaikatnya. Lalu dikatakan kepada mereka, kembalikanlah dia ke bumi, sebab aku berjanji kepada mereka, berarti Allah ya. Kembalikanlah dia ke bumi, sebab aku berjanji kepada mereka, darinya aku menciptakan mereka, ke sana aku mengembalikan mereka, dan darinya aku mengeluarkan mereka. Jadi ketika sudah sampai ke langit ketujuh dan nama orang yang soleh ini dicatat dalam Iliyin, kemudian ada perintah agar ruh orang yang soleh itu dikembalikan ke dunia. Sudah ada bayangan sekarang ya? Sudah ada bayangan ya? Jadi ketika kita meninggal, kemudian malaikat-malaikat akan turun mengelilingi kita. Ini kalau orang soleh ya. Kemudian ada malaikat maut, nyawa kita dicabut. Setelah itu ruh kita akan dibawa oleh para malaikat. Kalau kita orang baik, maka setiap berpapasan dengan para malaikat, mereka bertanya, kita siapa? Terus sampai kemudian nyampe ke langit ketujuh. Di langit ketujuh diperintahkan untuk ditulis di kitab Iliyun ya. Kitab Iliyun dicatat nama kita, amal kita. Setelah itu ruh kita dikembalikan ke dunia, maksudnya ke alam kubur gitu ya, ke alam kubur. Udah ada bayangan ya? Udah bayangan. Jadi imajinasi kita harus sama ya. Jangan sampai menggambarkan sendiri tanpa referensi yang jelas. Kecuali Bapak Ibu ada referensi yang lain, saya persilakan. Kemudian ini sesuai dengan surat Toha ayat 55, Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain atau pada waktu yang lain. Jadi ini dalil bahwa kita ini nanti akan dibangkitkan dari bumi juga, dari tempat walau alam ya, dari alam barza atau alam kubur. Yang jelas posisinya masih di alam dunia gitu, kalau dalam redaksi hadis ini dari bumi tanah. Nah ini mungkin perlu dilacak lebih lanjut lagi dalam tafsir-tafsir yang lain ya. Belum selesai Bapak Ibu ya. Nah setelah melewati perjalanan langit, tadi perjalanan langit ya, kemudian namanya dicatat dalam Iliyun, roh itu dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke jasadnya. Sehingga dia bisa mendengar kembali suara sandal kawan-kawannya yang berpaling meninggalkan kuburnya dan bertolak ke rumah masing-masing. Jadi ketika nyawa kita atau ruh kita, bukan nyawa, ruh ya, ruh kita dimasukkan ke dalam jasad kita kembali, maka kita sudah bisa mendengar langkah-langkah orang yang meninggalkan pemakaman kita, langkah-langkah orang yang meninggalkan pemakaman kita semua. Nah disinilah peristiwa horor akan terjadi dan sudah difilmkan, namanya siksa kubur. Nah kemudian datanglah dua malaikat yang keras gertakannya. Dalam riwayat lain warnanya hitam biru ya. Lalu mereka menggertaknya dan mendudukkan si mayit. Mereka bertanya, siapa Rabbmu? Si mukmin menjawab, Rabbu Allah. Apa agamamu? Tanya malaikat, agamaku Islam. Jawab si mukmin. Siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Si mukmin menjawab, dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kalau pertanyaan-pertanyaan alam kubur ini
pertanyaan-pertanyaan dalam alam kubur itu sudah kita hafal, kita bisa jawabnya dengan lancar nggak di sana? Kan banyak yang ngejek ya, yang ngejek. Kan pertanyaan alam kubur katanya sudah dibocorin. Tinggal ngapalin aja. Ada jawabannya nanti di belakang Bapak Ibu. Sang malaikat bertanya lagi, bagaimana amalmu? Jawab mukmin, saya membaca kitab Allah, saya mengimaninya dan membenarkannya. Pertanyaan malaikat, siapa Rabbimu, apa agamamu, siapa nabimu? Inilah ujian terakhir yang akan diterima seorang mukmin. Ini sejenis password masuk surga atau tidak? Nah, emang bisa dihafalin Bapak Ibu? Bisa, tapi apakah nanti kita akan lancar mengucapkannya? Urusan lain. Allah memberikan, nah ini jawabannya. Allah memberikan keteguhan bagi mukmin untuk menjawabnya seperti firman-Nya. Jadi kalau kita dalam keseharian menjalankan syariat dengan baik, beriman dengan sepenuh hati, pokoknya menjalankan syariat sepenuhnya gitu ya. Lebih banyak bertakwa kepada Allah, maka kita dijamin bisa lancar mengucapkan kata-kata itu. Tapi kalau dalam keseharian sholatnya masih belang-belang, amal antara maksiat dengan kebaikan masih nyampur gitu ya, maksudnya masih banyak maksiatnya daripada amal kebaikannya, maka yang akan muncul dalam logika kita gini deh. Saya mau tanya gini, kalau Bapak Ibu sudah hafal teks pidato, kemudian disuruh tampil di depan umum, gara-gara gugup bisa keluar gak kata-katanya? Gak bisa. Logikanya seperti itu aja. Simpel kan? Jadi hafalan sehebat apapun, kalau kita gugup dan merasa tidak pernah menjalankan syariat dengan baik, maka jawaban-jawabannya tidak akan lancar keluar dari lisan kita. Nah, sehingga sebetulnya bagi orang-orang yang beriman nanti akan dijamin akan kemudahan menjawab kata-kata itu. Seperti dalam ayat surat Ibrahim ayat 27 ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Maksudnya kata-kata tadi gitu ya. Fil hayati dunia wa fil akhirah. Dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Wa yuridullahu dhalimina wa yaqallahu ma yasha. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, ini katanya dalilnya. Jadi kalau kita beriman dengan sepenuh hati, ya, menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya, maka kita akan dipermudah mengucapkan ucapan yang teguh itu. Jadi kata-kata ujian itu bisa kita jawab dengan lancar, Jadi tenang, gitu ya. Gitu ya. Jadi caranya adalah dengan menjalankan syariat sebaik-baiknya. Karena sebetulnya itu pertanyaan mudah, tetapi mempraktekannya yang susah, gitu. Sehingga dia bisa menjawab, Rabbu Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tiba-tiba setelah ujian terakhir yang disampaikan oleh malaikat itu, atau pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh malaikat itu, tiba-tiba ada suara dari atas. Ini suara dari Allah. Hambaku benar, bentangkan untuknya surga, beri pakaian surga dan bukakan pintu surga untuknya. Dia pun mendapatkan angin surga dan wanginya surga. Dan kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Setelah selesai ujian-ujian pertanyaan itu, maka ada suara, hambaku benar, bentangkan untuknya surga, beri pakaian surga dan bukakan pintu surga untuknya. Jadi langsung terbuka pintu surga dan alam kuburnya langsung diperluas gitu. Jadi sangat lapang, ada istilah lapangkan kuburnya gitu, maksudnya ini. Nah, kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus. Nah, ini sering kita dengar juga ya. Kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Dia mengatakan kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkan kamu. Kabar gembira dengan ridho Allah dan surga dan penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu kamu dijanjikan. Si mayit dengan keheranan bertanya, semoga Allah juga berikan kabar gembira untuk Anda. Siapakah Anda? Wajah Anda mendatangkan kebaikan. Orang yang berwajah bagus ini menjawab, saya adalah amal soleh. Subhanallah ya. Amal soleh yang menemani kita di kesepian, menemani kita di kuburan. Nah, dalam beberapa keterangan, salah satu
Yang menyebabkan orang yang menemani kita di kuburan itu berwajahnya bagus adalah memasukkan rasa bahagia kepada orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu pernah memberikan rasa bahagia kepada tetangga, kepada suami, kepada istri, kepada saudara, sehingga dia merasa terlepas dari beban, dia merasa senang dengan bantuan kita, maka rasa senang yang pernah kita masukkan kepada orang lain itu akan mewujud menjadi orang yang bagus yang menemani kita di alam kubur. Nah, kita tinggal ngecek apakah lisan kita ini sering membuat orang bahagia atau membuat orang kesal. Pentingnya punya lisan bagus ya. Perbuatan kita ini sering membuat orang bahagia atau membuat orang kesal, gitu kan? Kita ukur dalam kehidupan keseharian. Makanya jaga lisan ini, ya, menjaga lisan itu. Ya. Dalam keterangan yang lain kan ada ya sebuah kisah, ada orang yang di alam kuburnya itu dia tiba-tiba kesakitan. Ternyata orang ini pernah semasa hidupnya itu pernah memfitnah orang lain di dunia. Ketika orang lain yang difitnah itu merasa sakit dengan kata-kata dia, maka rasa sakit yang diderita orang ini sampai kepada orang yang membuatnya sakit walaupun dia sudah meninggal. Serem ya. Jadi kalau kita memfitnah orang, menyakiti orang, kemudian orang yang kita ini masih hidup di dunia, kemudian dia teringat dengan rasa sakit yang pernah kita lakukan. Walaupun kita sudah mati, maka rasa sakit dia itu akan sampai ke kita ke kuburan, walaupun kita sudah serem ya. Nah, oleh karena itu ada larangan dalam Islam, tidak boleh mengungkit-ungkit keburukan orang yang sudah meninggal. Ini alasan. Bisa dipahami ya? Ini alasan. Serem ya. Karena itu kita harus benar-benar menjaga lisan, menjaga perbuatan, dan menjaga perbuatan. Banyak cerita-cerita itu kan. Ada kisah dari Pakistan, seorang YouTuber, dia itu meninggal. YouTuber ini dalam video-video yang konten yang dia tulis, dia sering menceritakan hal-hal yang provokasi dan pornografi. Kemudian orang ini dia sudah meninggal. Kemudian dia punya seorang teman yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal ini kemudian datang dalam mimpi pada mimpi orang yang masih hidup itu. Tolong hapus konten-konten saya di YouTube karena saya sudah tidak kuat lagi dengan siksaan-siksaan yang saya peroleh dari konten-konten saya itu. Gitu ya. Berarti ini kan semakin menguatkan bahwa ada amal jariyah, ada amal jari atau ada maliyah jariyah. Jadi paham ya? Nah, oleh karena itu ya kontennya konten yang positif saja. Kalau zaman sekarang kan gila-gilaan ya. Seorang sekali melakukan kesalahan dipotong, disebarkan kemana-mana, semakin Masya Allah, semakin mudah menyebarkan keburukan itu ya. Dari kisah kemarin atau dari kasus kemarin kita sudah banyak belajar. Ya, sampai mana Pak? Sampai ada orang yang wajahnya bagus mendatangi kita di alam kubur. Dari dari mana orang yang berwajah bagus ini berasal? Dari perbuatan-perbuatan baik kita semua, ya. Kemudian dibukakan pintunya surga, untuknya pintu surga dan pintu neraka. Ketika melihat neraka disampaikan kepadanya, itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah, dan Allah gantikan kamu dengan tempat yang itu. Maksudnya ke surga nanti. Kemudian si mayit menoleh ke arah surga, melihat janji surga, si mayit berdoa, wahai Rabbku. Nah, ini bahaya dengan doa-doa orang soleh ketika di kuburan. Mereka doanya apa? Wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat agar aku bisa berjumpa kembali dengan keluargaku dan hartaku. Lalu disampaikan kepadanya, tenang, nanti waktunya akan sampai. Jadi orang-orang yang soleh itu doanya apa? Segerakan kiamat biar saya cepat mendapatkan ketenangan, kedamaian di surga nanti. Nah, ini adalah penyebab bahwa kiamat itu semakin dekat. Semakin dekat. Ya logikanya karena waktu terus berjalan, nggak ada kiamat semakin jauh kan? Kiamat semakin dekat. Ya. Oke. Udah ada bayangan ya? Sementara ini hamba yang kafir ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari
langit yang bengis dan keras, ya. Wajahnya hitam, mereka membawa masuk itu kain yang tidak nyaman digunakan, karunggoni kali ya. Karunggoni kayaknya, ini mau masuk ya. Dari neraka ya. Kalau tadi kan kapan dari surga, kalau ini kain dari neraka. Mereka duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Jadi sama ya. Jadi ketika seorang ahli maksiat meninggal, para malaikat turun ya. Kemudian malaikat-malaikat itu duduk di sekitar mayit. Kemudian datanglah tokoh utamanya yaitu malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil. Ini kata-kata yang serem ya. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini saya ingat ini ya. Paman saya almarhum menceritakan ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau ini menceritakan ini sampai nangis-nangis. Ngajinya waktu itu subuh-subuh pakai kitab tebal Tanbihul Ghafilin. Nah, ruhnya ketakutan dan terpancar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya. Sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari wol yang basah. Gancu apa ya? Ruhnya ketakutan dan terpancar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari wol yang basah. Sejenis apa ya? Sejenis jarum yang banyak cabangnya gitu ya. Ya, kayak jangkar ya. Nah, jangkar itu kan ditusuk. Jangkar itu kan minimal 2 gitu ya. Ini 4 ditusukkan ke dalam wol, kemudian ditarik, pecah kan? Hancur. Atau seperti ya pancingan yang bermata 2, kayak bermata 4 lah gitu. Serem ya ketika ditusukkan, yang disakiti tariknya itu yang sakit. Sehingga membuat putuslah pembuluh darah dan ruang tulang. Dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Sama ya, ketika sudah dicabut dengan kasar, dilemparkan ke malaikat maut dan mereka menerimanya ya, dibungkus dengan masuk tadi ya. Ruh ini keluar dengan membawa bau yang sangat busuk. Masyaallah ya. Ruh ini keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Saya pernah mendengar dari Al-Mukarram Kiai Profesor Quraisy Shihab, kalau kita berbohong, maka kebohongan kita itu akan berbau busuk dan yang bisa menciumnya itu adalah malaikat. Jadi perbuatan ini contoh bahwa perbuatan buruk itu aromanya bau busuk. Berbohong aja itu aromanya bau. Itu bisa dicium oleh malaikat. Oleh karena itu maka jangan pernah berbohong, karena berbohong itu menimbulkan suara baunya busuk, dan itu bisa dicium oleh malaikat. Bisa begitu ya. Ini bukti berarti kalau kita ruh kita ini memang keseharian dalam kehidupan kita sangat berbuat maksiat, maka wajar kalau misalnya ruh kita ini berbau busuk. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian malaikat pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat itu pun bertanya juga, ruh siapakah yang buruk ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling buruk. Nah, jadi kalau di dunia dia pernah punya gelaran yang buruk, maka gelar itu yang dipakai nanti di akhirat. Hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah SAW membaca firman, jadi minta dibuka langit dunia, tapi gak ada yang dibuka gitu ya. Kemudian Rasul bersabda, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sambil hiyat. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk ke surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Sehingga kita sering mendengar ada ruh yang tidak diterima langit dan bumi ya. Yang tepat itu ruh itu tidak diterima langit kalau dia lihat redaksi ini ya. Ya, karena ini hadisnya surat Al-Alaq lagi ya. La tufattahu abwaabus sama, tidak akan dibukakan buat mereka
langit lah apa? Pintu-pintu langit. Berarti sebetulnya yang benar itu adalah tidak diterima langit. Nah, terutama maksudnya tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula masuk surga. Hingga unta masuk ke lubang jarum. Maksudnya apa? Tidak mungkin ada unta segede apa ya, lubang jarum segede kecil banget ya. Tidak mungkin, jadi saking tidak mungkin. Nah, kemudian Allah berfirman, jadi ini mentok ya, betul kan? Mentok di langit ke dunia kan? Coba kita baca lagi, takut salah ya. Hingga mereka sampai di kalimat ini ya. Hingga mereka sampai di langit dunia, kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Betul kan? Berarti nggak nyampe ke langit, mentok gitu. Jadi muter aja di langit dunia, nggak nyampe ke langit berikutnya gitu ya. Nah, ini karena dalilnya, mereka itu tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Masya Allah ya. Kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di sijin, di bawah di bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian ruhnya dilempar hingga jatuh di jasadnya. Kemudian Rasulullah SAW juga membaca firman Allah SWT, wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama'i fatahtahu tayru aw tahwi bihir rihu ya, aw tahwi bihir rihu fi makanin sahih ya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi Rasul itu berbicaranya berdasarkan Quran. Jadi ketika ruh itu dilempar ke jasad, ini ada ayat Qurannya kan. Jadi barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung. Dilempar, disambar gitu ya. Lalu diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nah, itu gambaran dari orang yang kafir. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya, sehingga dia mendengar suara sandal orang mengiringi jenazahnya ketika pulang meninggalkan kuburan. Kemudian datanglah dua malaikat, gertakannya keras. Mereka pun menggertak si mayit dan mendudukannya. Mereka bertanya, siapa rohmu? Si kafir menjawab, saya nggak tahu. Apa agamamu? Tanya malaikat. Hah, saya nggak tahu. Jawab si kafir. Siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Si kafir tidak kuasa menyebut namanya. Lalu dia digertak. Namanya Muhammad, tapi terbata-bata gitu. Si kafir hanya bisa mengatakan, saya nggak tahu, saya cuma mendengar orang-orang bilang seperti itu. Karena kan banyak di dunia ini yang benci pada Nabi kan. Alhamdulillah ya. Ada yang benci sama Nabi kita kan banyak ya. Sampai membuatkan fitnah-fitnah segala macam, menyebut Nabi ini, Nabi itu. Nah, orang yang kayak gitu, yang di dalam hatinya ada kebencian, saya yakin itu kayaknya di akhirat itu nasibnya tidak akan begitu baik. Apalagi kalau sudah mencaci, maki, dan fitnah. Kita juga kadang kan mungkin tidak setuju dengan agama lain, tetapi kita dilarang untuk menghina Tuhan-Tuhan mereka. Karena kalau kita menghina Tuhan-Tuhan mereka, mereka akan balik menghinakan Tuhan kita dan juga termasuk tokoh-tokoh agama kita. Jadi kalau kita berbeda pendapat atau tidak setuju dengan agama lain, ya cukup katakan tidak setuju, punya dalil itu. Jangan menghina, karena kalau menghina mereka akan balik menghina agama. Kita tidak menghina pun mereka sudah menghina kita semua, simbol-simbol agama kita dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kamu tidak tahu dan tidak mau tahu. Tiba-tiba ada suara dari atas, hambaku dusta, bentangkan untuknya neraka, bukakan pintu neraka untuknya. Nah, makanya kan kita sering dengar ya, bahwa orang yang meninggal itu di kuburan dia akan melihat, dia sudah tahu nasibnya itu akan masuk neraka atau masuk surga. Sudah dikasih tahu. Nah, ini sisanya. Karena pertanyaan-pertanyaan dari malaikat itu ujian terakhir, dan hasil dari pertanyaan malaikat itu akan menunjukkan kita ini bisa jawab. Kalau bisa jawab, dibentangkan surga, ditunjukkan surga. Kalau kita tidak bisa menjawab, maka kita akan ditunjukkan neraka. Dia pun mendapatkan panasnya neraka dan racun neraka. Kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya berserakan. Lalu datanglah orang-orang yang wajahnya sangat buruk, berbaju jelek, baunya seperti bangkai. Siapa yang sudah nonton film Siksa Kubur?
Wah, hebat Farid. Ya, di siksa kubur itu kan ada adegan terakhir ya, adegan terakhir itu mengerikan ya. Ada ular berkepala apa gitu. Kemudian dikencet, serem memang tuh. Dia mengatakan, kabar buruk untukmu, inilah hari di mana dulu kau dijanjikan. Si mayit kafir pun menjawab, kabar buruk juga untukmu. Siapa kamu? Wajahmu mendatangkan keburukan. Orang ini menjawab, saya amalmu yang buruk. Allahu musta'an. Amal buruk itu semakin menyesakkan pelakunya di lahatnya, kemudian dia diserahkan kepada makhluk yang buta, tuli dan bisu. Nah, ini perlu kita lacak lagi nih. Kemudian dia diserahkan kepada makhluk yang buta, tuli dan bisu. Apakah ini kayaknya masih wajah yang buruk tadi ya, atau mungkin ada makhluk yang lain? Ini perlu kita baca redaksi hadis yang lengkapnya. Dia membawa pentungan. Ini kayaknya mungkin yang akan menyiksa kali ya. Dia membawa pentungan. Andaikan dipukulkan ke gunung, insyaallah ya, niscaya itu akan jadi debu langsung. Kemudian benda itu dipukulkan ke mayit kafir dan dia menjadi debu. Lalu Allah kembalikan seperti semula dan dia pun memukulnya lagi. Dia berteriak sangat keras, bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kan kita sering dengar ya, kalau binatang-binatang itu katanya ayam, kambing, kalau dia main ke kuburan itu dia bisa mendengar jeritan-jeritan orang yang disiksa di alam kubur. Sering dengar ya? Makanya katanya kalau ada tiba-tiba ada ayam berhamburan dari tempat pemakaman, berarti itu ada orang yang lagi disiksa gitu. Lalu dibukakan untuknya neraka dan disiapkan tempatnya di neraka. Dia pun memohon. Nah, kalau orang yang akan masuk neraka itu pasti doanya kayak gini kan, ya Allah, jangan engkau buru-buru tegakkan hari kiamat. Nah, sudah ya. Nah, ini hadis ini diriwayatkan Ahmad 18.543, Abu Dawud 475. Jadi ini dalam kitab hadis Ahmad itu di nomor 18.000 sekian, di Abu Dawud di 4.000. Nah, sanadnya sahih. Nah, kalau Syekh Albani kemudian juga menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Saya bayar digambarkan sekarang bayangan kita. Ayo gimana-mana? Apa gimana mula-mulanya? Kalau orang mukmin ketika meninggalnya maka akan datang malaikat yang turun ya, kemudian duduk di sekitarnya. Tiba-tiba kemudian datang malaikat maut, kemudian mencabut nyawa kita. Insya Allah dimudahkan kalau kita adalah orang yang baik. Walaupun mudahnya dicabut di hari dicabut ruh itu kan tidak seenak hal-hal yang dunia. Kemudian setelah itu ruh kita akan diberikan kepada para malaikat dan malaikat akan membungkusnya dengan kain kafan dari surga diiringi dengan semerbak wangi. Setelah itu diangkat ke langit. Di langit ketika berpapasan dengan malaikat lain ditanya, ruh siapakah yang baik ini? Ruh fulan bin fulan. Kemudian melewati langit dunia dan itu dibukakan karena ini orang soleh kan dibukakan sehingga bisa melihat langit di atas langit lagi gitu ya. Di situ kemudian ada perintah Allah, tulis nama hambaku dan amalnya di Iliyin. Setelah itu maka jasadnya dikembalikan lagi ke alam kubur. Di situ dibangkitkan. Nah, dibangkitkan ditanya oleh para malaikat. Siapa yang nanya tuh? Malaikat siapa yang nanya di alam kubur? Munkar Nakir ya. Munkar Nakir kemudian setelah ditanya dan kita lolos dari pertanyaan itu, datanglah orang yang berwajah rupawan, wajah bagus, dan dia menenangkan kita di akhirat. Di apa? Di alam kubur. Setelah itu dibukakanlah pintu surga dan amal yang lahat kita akan dilapangkan. Nah, setelah itulah, nah ini tidak diceritakan, tapi setelah ini kita akan disimpan di tempat transit, namanya apa? Alam barzah. Alam barzah. Alam barzah. Jadi konon kata guru saya itu di alam barzah itu ketika ada orang yang meninggal maka di situ ada bendera. Jadi ada tiang bendera. Kemudian ada orang yang meninggal maka pengumuman itu ditulis dalam bendera itu. Fulan bin fulan. Ketika orang yang sudah meninggal itu tahu bahwa yang akan meninggal itu adalah saudaranya, dia akan mendekat ke bendera itu dan menunggu kehadiran kita nanti. Kehadiran kita nanti. Bapak Ibu kan kangen dengan orang tua kita, dengan
sahabat-sahabat kita gitu ya. Nah mereka itu akan nyamperin kita Pak, akan nyamperin kita nanti di alam barzah. Ya, mudah-mudahan kita nanti semua dikumpulkan baik di alam barzah maupun di akhirat, semuanya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang kafir silakan cerita sendiri ya. Tapi bayangannya kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini nanti ada ini pertemuan pertama kita tentang proses ruh ke alam barzah. Ini ujung-ujungnya setelah selesai alam kubur pindah ke alam barzah ya. Cuma memang tidak diceritakan di sini. Nah, seperti itu nanti di pertemuan tahun depan insya Allah kita bahas perjalanan sampai manusia dia itu masuk ke surga atau ke nerakanya Allah SWT. Demikian Pak Hadi. Mohon maaf Bapak Ibu bila dalam penyampaian nanti tadi ya ada kata-kata yang tidak pas. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.